Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para peserta PKPA. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Pada sesi kali ini kita akan bertemu bersama saya dengan dua sesi, yakni sesi pertama dengan Bu BC dan sesi selanjutnya dengan Bapak Nurman. Maka untuk melaksanakan sesi pertama kali ini kita akan memperdalam mengenai pengenalan materi hukum peradilan agama. Sebelum itu saya akan membacakan CV dari pemateri pertama kita hari ini. Pemateri kita yakni bernama Dr. Raden B.C. Kartoningrat, SHMH. Dia lahir di Surabaya pada 2 Agustus tahun 1990. Menempuh pendidikan S1 di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan S2 di Universitas Airlangga dan lulus di tahun 2014. Lalu melanjutkan S3 di Universitas Airlangga, masih menempuh jurusan yang sama, yakni ilmu hukum, dan lulus pada tahun 2021. Dia juga seorang dosen dan juga peneliti yang aktif mengajar sejak tahun 2016 dengan spesialisasi di bidang hukum perdata, khususnya di bidang hukum bisnis. Selain sebagai dosen, beliau juga sangat aktif menjadi seorang advokat sejak tahun 2017. Banyak sekali pengalaman organisasi beliau, salah satunya adalah di DPC Peradi Surabaya, yakni menjabat sebagai Ketua Bidang Perempuan dan Perlindungan Anak. Selain itu juga sebagai koordinator divisi wasit di Perkumpulan Olahraga Dunia Indonesia Provinsi Jawa Timur. Menjabat di MKLGR Jawa Timur sebagai Wakil Sekretaris Bidang Hukum, termasuk juga anggota Biro Bidang Hukum dan HAM di Partai Golkar Jawa Timur, dan Wakil Sekretaris Bidang Hukum di Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan KKSS Jawa Timur. Masih banyak lagi publikasi dan karya ilmiah beliau. Maka tanpa menunggu berlama-lama, langsung saja yang terhormat Ibu Dr. Raden B.C. Kartoningrat, waktu dan tempat saya silakan. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, masih semangat semuanya? Tetap harus semangat ya, insya Allah kita selesai di tanggal 22 Februari, jadi masih ada 2 minggu lagi ya kira-kira. Jadi tetap harus semangat sampai selesai terakhir. Baik, saya hari ini kebetulan diberi amanah terkait dengan mengajar mata ajar terkait dengan hukum acara peradilan agama. Materi sudah di-share oleh Mas Jipi sehingga mungkin sudah ada yang membaca dan nanti kita bisa diskusikan barangkali ketika ada yang perlu didiskusikan. Saya mulai ya. Peradilan agama itu kalau kita pahami makna dari peradilan itu sendiri adalah proses ya. Proses yang mana proses pemberian keadilan di suatu lembaga yang disebut pengadilan. Jadi jangan salah paham peradilan itu sama dengan pengadilan, tidak ya. Jadi peradilan itu proses yang ada atau yang diberlakukan di pengadilan. Yang mana pengadilan itu sendiri merupakan lembaga atau badan yang bertugas menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Dalam mengadili dan menyelesaikan suatu perkara, itulah terletak proses pemberian keadilan dilakukan oleh hakim, baik yang tunggal maupun majelis. Peradilan agama adalah proses pemberian keadilan berdasarkan hukum agama Islam kepada orang-orang Islam yang dilakukan di pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama. Peradilan agama dalam sistem peradilan nasional Indonesia di samping peradilan umum, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Keempat lembaga peradilan itu mempunyai kedudukan yang sama, sederajat dengan kekuasaan yang berbeda. Jadi di negara Republik Indonesia ini ada 4 sistem peradilan, yang mana ada peradilan umum, yang di bawahnya adalah pengadilan negeri, ada peradilan militer, ada peradilan tata usaha negara, dan juga peradilan agama, yang di bawahnya adalah pengadilan agama.
Ya, masing-masing mempunyai kedudukan yang sama dan sederajat, hanya kekuasaannya saja yang berbeda tentunya terkait dengan kewenangannya masing-masing. Ya, lalu kemudian kita kaitkan lagi peradilan agama itu tidak sama dengan peradilan Islam. Jadi harus dipahami, bukan berarti kalau peradilan Islam itu peradilan agama. Jadi kalau kita ingatnya kalau peradilan Islam ini kan kita mungkin acuannya adalah peradilan yang di Arab gitu ya, atau terkait dengan penerapan hukum Islam murni. Ya, kemarin kebetulan saya habis dari Brunei juga. Nah, kebetulan dari Brunei itu saya juga belajar terkait dengan hukum yang di sana. Ternyata di Brunei itu sedikit informasi bahwa di sana itu sama hampir mirip seperti yang di Aceh ya, di mana ada mahkamah syariah. Jadi selain mahkamah syariah di sana juga ada peradilan seperti pengadilan negerinya. Tapi di sana karena jajahan Inggris jadi namanya bukan pengadilan negeri, magistrat atau apa gitu kalau kalau nggak salah nggak salah. Jadi artinya di Brunei itu ternyata ada dua lembaga peradilan. Yang mana kalau misalnya kita mau melaporkan sesuatu terkait dengan perzinahan atau apa, itu bisa memilih mau dilaporkan ke mahkamah syariahnya yang nantinya akan dihukum dengan hukum syariahnya di Brunei yang mana pure dari Al-Quran sumbernya berhukumnya, atau di magistrat yang penerapannya adalah dari hukum Inggris. Jadi begitu di Brunei. Itu sekedar informasi bagi Bapak Ibu barangkali terkait dengan penerapan hukum Islam yang ada di Brunei. Karena bulan saya kemarin baru dari sana. Nah, jadi peradilan agama adalah peradilan Islam di Indonesia sebab jenis-jenis perkara yang ia boleh mengadilinya seluruhnya adalah jenis perkara menurut agama Islam. Dirangkaikannya kata-kata peradilan Islam dengan kata-kata di Indonesia adalah karena jenis perkara yang ia boleh mengadilinya tersebut tidaklah mencakup segala macam perkara menurut peradilan Islam secara universal. Tegasnya, peradilan agama adalah peradilan Islam limitatif yang telah disesuaikan dalam artian dimutatis mutandiskan dengan keadaan Indonesia. Artinya tidak murni hukum Arab kita terapkan di Indonesia, tapi hanya yang disesuaikan, yang telah disesuaikan atau dilimitatifkan. Kata peradilan Islam yang tanpa dirangkaikan dengan kata-kata di Indonesia dimaksudkan adalah peradilan Islam menurut konsepsi Islam secara universal. Peradilan Islam itu meliputi segala jenis perkara menurut ajaran Islam secara universal. Oleh karena itu, di mana-mana asas peradilannya mempunyai prinsip-prinsip kesamaan, sebab hukum Islam itu tetap satu dan berlaku atau dapat diberlakukan dimanapun, bukan hanya suatu bangsa atau untuk satu negara tertentu saja. Untuk itu agar tidak terjadi kekeliruan pemahaman, apabila yang dimaksudkan adalah peradilan Islam di Indonesia, maka cukup digunakan istilah peradilan agama. Lalu kemudian kita bandingkan lagi hukum acara perdata peradilan umum dengan peradilan agama. Bahwa peradilan agama adalah peradilan perdata, sedangkan peradilan umum adalah juga peradilan perdata di samping peradilan pidana. Jadi peradilan agama itu hukum acaranya sebenarnya sama dengan hukum acara peradilan perdata, namun sebatas hanya peradilan perdata, tidak ada peradilan pidananya. Beda dengan mahkamah syariah ya. Kalau mahkamah syariah yang ada di Aceh itu selain memutus terkait dengan perkara perdata, di sana juga ada perkara pidananya, misalnya jinayah dan sebagainya. Itu juga diadili di mahkamah syariah ya. Tapi kalau hukum acara peradilan agama itu hanya terbatas terkait dengan peradilan perdata. Jadi dilihat dari segi asas-asas hukum acara, tentulah ada prinsip-prinsip kesamaannya secara umum di samping secara khusus. Tentu ada pula perbedaan antara hukum acara perdata peradilan umum dan hukum acara perdata peradilan agama. Jika dapat disimpulkan bahwa hukum acara perdata itu sebenarnya mempunyai dua unsur atau objek yang diaturnya. Yang pertama adalah orang yang maju bertindak ke muka pengadilan karena terjadinya pelanggaran atau peristiwa-peristiwa perdata yang perlu ditertibkan kembali. Dan yang kedua, pengadilan itu sendiri yang akan menertibkan kembali hukum perdata yang telah dilanggar dimaksud. Hukum acara termasuk acara pidana juga sering disebut sebagai hukum proses. Proses artinya rangkaian pembuatan sehingga tepatlah perumpamaan bahwa hukum itu selama jalannya dalam proses di muka pengadilan masih dalam
proses pembuatan ya. Selesainya adalah dari proses itu disebut putusan ya. Putusan itu yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap disebut inkrah. Juga bisa disebut hukum proses karena hukum acara itu sendiri dari rangkaian cara-cara berbuat atau bertindak mulai dari memasukkan gugatan atau permohonan sampai selesai diputus dan dilaksanakan atau eksekusi. Hukum acara peradilan agama, sebagaimana diketahui bahwa peradilan agama adalah peradilan perdata dan peradilan Islam di Indonesia, jadi ia harus mengindahkan peraturan perundang-undangan negara dan syariat Islam sekaligus. Oleh karena itu, rumusan hukum acara peradilan agama yaitu segala peraturan, baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan negara maupun dari syariat Islam yang mengatur bagaimana cara pengadilan agama tersebut menyelesaikan perkaranya untuk mewujudkan hukum material Islam yang menjadi kekuasaan peradilan agama. Jadi memang lebih kompleks ya, artinya karena memang peradilan agama itu juga harus melihat kompilasi hukum Islam yang mana sumbernya juga dari ijtihad para ulama dan juga Al-Quran dan hadis tentunya sebagai sumber hukum Islam yang pertama dan kedua. Selain itu juga pendapat-pendapat para ahli, jurisprudensi yang juga sudah ada. Lalu ruang lingkup peradilan agama dalam Undang-Undang Dasar 45 Pasal 24 Ayat 1 menentukan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya. Dasar hukum Badan Peradilan di Indonesia terdapat dalam Pasal 24 Ayat 2 Undang-Undang 45. Dalam perubahan ketiga menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Jadi kelima lembaga itu tentunya diakui oleh Undang-Undang Dasar 45. Dasarnya ada di situ. Nah, peradilan agama sebagai salah satu pilar kekuasaan kehakiman punya tugas dan wewenang untuk memeriksa, mengadili, serta menyelesaikan setiap perkara tertentu berdasarkan hukum Islam. Peradilan agama adalah peradilan negara yang sah di samping sebagai peradilan khusus, yakni peradilan Islam di Indonesia yang diberi wewenang oleh peraturan perundang-undangan negara untuk mewujudkan hukum material Islam dalam batas-batas kekuasaannya. Lalu kemudian tentunya ada Al-Quran, hadis, kitab fikih, yang mana mulanya aturan terkait peradilan agama juga hukum acaranya masih tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan. Jadi sebelum adanya Undang-Undang 789, kalau mau mengetahui terkait bagaimana hukum Islam itu diatur, itu masih tersebar di banyak aturan. Jadi masih belum dalam satu undang-undang khusus. Sehingga masih sangat kesulitan pada saat sebelum adanya Undang-Undang 789 tersebut ketika ada permasalahan-permasalahan dalam hukum Islam. Ya, namun pada tahun 89 dengan adanya Undang-Undang 789 yang berlaku sejak 29 Desember 89 itu sudah ada aturan hukumnya terkait dengan peradilan agama. Maka hukum acara peradilan agama menjadi konkret, di mana dalam pasal 54 undang-undang tersebut menyatakan hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkup peradilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini. Selanjutnya Undang-Undang 78 tahun 1989 tersebut diubah dengan adanya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 sebagai perubahan pertama dan juga ada Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua. Jadi sudah ada 2 kali perubahan terkait undang-undang tersebut. Dasar hukum berikutnya adalah HIR tentunya atau RIB. Lalu kemudian ada RBG, ada RV juga, ada BW tentunya. Ada Undang-Undang Nomor 2 tahun 86 tentang peradilan umum. Ada Undang-Undang 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Undang-Undang 14 tahun 85 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009. Lalu berikutnya tentunya dasar hukum yang menjadi penting juga adalah Undang-Undang 1 tahun 74 dan PP nomor 9 tahun 75 tentang perkawinan dan pelaksanaannya. Ada Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, Undang-Undang 23 2011 tentang zakat, Inpres nomor 1 tahun 91 tentang kompilasi hukum Islam.
Ada juga peraturan Mahkamah Agung nomor 02 tahun 2008 tentang kompilasi hukum ekonomi syariah. Jadi tentunya ini adalah perkembangan hukum ya, di mana sejak adanya perbankan syariah juga tentunya harus ada kompilasi hukum ekonomi syariah. Peraturan Mahkamah Agung nomor 14 tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara ekonomi syariah dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan ekonomi syariah dan perbankan syariah. Jadi masih banyak tentunya lain-lain peraturannya. Nah, lalu kemudian sekarang berbicara mengenai kompetensi ya. Kompetensi atau kekuasaan itu sama ya. Jadi ada yang mengartikan kekuasaan, ada yang mengartikan kompetensi, ada yang mengartikan kewenangan. Jadi artinya sama. Ketiga kata tersebut dianggap semakna. Berbicara tentang kekuasaan peradilan dalam kaitannya dengan hukum acara perdata, biasanya menyangkut dua hal ya. Yang pertama tentunya adalah kekuasaan absolut dan juga ada kekuasaan relatif. Sekaligus dibicarakan pula di dalamnya tentang tempat mengajukan gugatan atau permohonan serta jenis perkara yang menjadi kekuasaan pengadilan. Nah, mengenai kompetensi absolut atau kewenangan absolut adalah kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau pengadilan atau tingkatan pengadilan dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya. Misalnya, pengadilan agama berkuasa atas perkara perkawinan bagi mereka yang beragama Islam. Sedangkan bagi yang selain Islam jadi kekuasaan peradilan umum. Nah, ini tentunya jangan sampai keliru dalam memasukkan gugatan atau permohonan cerai ketika para pihaknya itu tidak beragama Islam ya atau non Islam. Jadi bukan di pengadilan agama. Ya, tentunya ini mungkin sudah dipahami oleh para peserta, namun juga tetap harus diperhatikan karena itu terkait dengan kompetensi absolut. Ya, lalu kemudian pengadilan agama lah yang berkuasa memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama. Tidak boleh langsung berperkara di pengadilan tinggi agama atau Mahkamah Agung. Jadi harus ada tingkatannya. Tidak boleh ujuk-ujuk langsung diajukan ke pengadilan tinggi agama tanpa diproses dulu di tingkat 1 atau di pengadilan agamanya. Terhadap kompetensi absolut ini, pengadilan agama diharuskan untuk meneliti perkara yang diajukan kepadanya, apakah termasuk kekuasaan absolutnya atau bukan. Kalau jelas-jelas tidak termasuk kekuasaan absolutnya, maka pengadilan agama dilarang menerimanya. Jika tetap diterima, maka tergugat dapat mengajukan eksepsi absolut dan jenis eksepsi ini dapat dilakukan kapanpun oleh tergugat. Selain daripada kompetensi absolut, tentunya ada kompetensi relatif. Ya, kompetensi relatif ini maksudnya adalah kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan lainnya. Misalnya antara PN Magelang dengan PN Surabaya, antara PA Surabaya dengan PA Sidoarjo. PN Magelang dan PN Surabaya satu jenis, sama-sama lingkungan peradilan umum dan sama-sama pengadilan tingkat pertama. Sedangkan PA Surabaya dan PA Sidoarjo itu satu jenis, yaitu sama-sama lingkungan peradilan agama dan satu tingkatan sama-sama tingkat pertama. Jadi juga harus dipahami terkait dengan kompetensi relatifnya. Jangan sampai sebenarnya perkara itu masuk di lingkungan hukum pengadilan agama Surabaya tapi masukkan di lingkungan hukum di PN Surabaya misalnya. Ya, jadi tiap-tiap pengadilan agama mempunyai wilayah hukum tertentu atau dapat dikatakan yurisdiksi relatif tertentu. Dalam hal ini meliputi satu kota madya atau satu kabupaten. Jenis perkara kompetensi pengadilan agama. Nah, ini yang perlu dipahami bahwa yang menjadi kompetensi perkara-perkara yang boleh diputus oleh pengadilan agama itu ada di dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Yang pertama tentunya terkait perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Ya, jadi hanya terkait dengan poin A sampai I ini saja yang dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang menjadi kewenangan atau kompetensi dari perkara yang bisa diputus oleh PA. Jadi selain daripada perkara ini tentunya tidak bisa diputus oleh PA. Bisa diajukan ke pengadilan negeri atau dan lain sebagainya. Ya, perkawinan itu tentunya berkaitan dengan apa saja sih? Perkawinan itu misalnya terkait dengan izin beristri lebih dari seorang. Ya. Yang mau poligami itu juga tentunya harus ada izin dari pengadilan agama.
Lalu izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat. Itu juga harus dimintakan penyelesaiannya di pengadilan agama. Dispensasi kawin. Jadi kalau misalnya zaman dulu itu kan orang itu masih umur 12 tahun, bahkan di bawah 15 tahun itu minta nikah ya kan, zaman dulu kan anak-anak masih kecil sudah dinikahkan tuh harus ada dispensasi kawin. Ya kalau sekarang sih alhamdulillahnya mungkin sudah mulai banyak orang yang tidak terlalu tergesa-gesa menikah kecuali di daerah-daerah tertentu ya. Kalau ada, karena memang ada di adat-adat tertentu, seperti saya pernah penmas di Lombok, itu memang sama seperti di Madura, yang mana masih kecil itu memang sudah banyak dinikahkan. Jadi tentunya hal-hal yang seperti itu harus diperlukan dispensasi kawin. Dan itu juga akhirnya kita sosialisasikan supaya jangan menikah muda karena tentunya itu ada konsekuensi selain psikologis, kesehatan itu juga tentunya berdampak sehingga kita kurangilah angka pernikahan dini. Nah, itu terkait dengan dispensasi kawin. Lalu kemudian ada pencegahan perkawinan. Ada penolakan perkawinan oleh pegawai pencatat nikah, pembatalan perkawinan, gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri, perceraian karena talak, gugatan perceraian, penyelesaian harta bersama, penguasaan anak-anak. Jadi banyak ya. Sebenarnya terkait perkawinan ini banyak, tapi yang mungkin yang Bapak Ibu pahami paling banyak adalah gugatan perceraian atau perceraian karena talak. Jadi sebenarnya banyak ya kompetensinya peradilan agama ini, bukan hanya terkait dengan perceraian saja. Walaupun faktanya di pengadilan agama itu mayoritas kasus yang ditangani adalah terkait dengan perceraian, entah itu karena talak ataupun karena gugatan. Ya, lalu kemudian berikutnya terkait dengan perkawinan juga itu masih berkaitan dengan penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri. Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak, putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua, pencabutan kekuasaan wali, penunjukan orang lain sebagai wali atau oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 tahun yang ditinggal kedua orang tuanya padahal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya, pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya, penetapan asal-usul seorang anak, putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran, pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain. Maksudnya di sini apa? Karena memang sebelum adanya Undang-Undang 174 mungkin kakek nenek kita gitu ya, itu kan bagaimana dikatakan sah perkawinannya, yaitu tentunya harus ada pernyataan tentang sahnya perkawinan itu bisa diajukan ke pengadilan agama. Nah, tentunya apa sih konsekuensinya kalau misalnya itu tidak diurus? Itu kan nanti konsekuensinya terkait dengan waris, ya kan? Makanya kenapa kalau misalnya perkawinannya itu sah, tercatat, diakui oleh negara, tentunya hak warisnya ke anak dan keturunannya itu sudah menjadi jelas. Ya, kenapa itu menjadi penting? Lalu kompetensi berikutnya adalah waris. Waris adalah penentuan mengenai siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris. Dalam jurisprudensi Mahkamah Agung nomor 172 garing SIP garing 1974 tentang peristiwa waris, hukum waris yang diberlakukan ditentukan berdasarkan agama pewaris. Ya, ini tentunya terkait misalnya adalah warisnya adalah beda agama ya. Jadi ada wasiat wajibah. Baca juga di pasal 209 kompilasi hukum Islam. Lalu berikutnya ada wasiat. Ya, wasiat adalah perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain atau lembaga badan hukum yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia. Ya, jadi ada waris, ada wasiat, tentunya masing-masing mempunyai makna yang berbeda. Dalam waris Islam dikenal wasiat. Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga.
Berdasarkan pasal 194 kompilasi hukum Islam. Jumlah maksimal yang dapat diberikan dalam wasiat yaitu sepertiga dari harta warisannya, kecuali semua ahli waris menyetujui maka boleh lebih dari sepertiga. Jadi kalau sifatnya adalah wasiat itu tidak boleh lebih dari sepertiga. Ya, pada intinya di situ. Beda kalau waris itu kan waris yang tanpa wasiat itu kan ya tentunya sesuai dengan perhitungan dalam hukum Islam yang mana ada sepertiga, ada seperlapan, tergantung jumlah anaknya berapa, tergantung ahli warisnya ada berapa. Lalu hibah. Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain yang masih hidup atau badan hukum untuk dimiliki. Di pasal 111G kompilasi hukum Islam. Hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah dari orang tua kepada anak kandungnya. Makanya kenapa mungkin kalau di sinetron tuh ya, kalau apa tak coret dari kakak, gak dapat waris ya ini mungkin katanya mungkin terkait dengan hibah dari orang tua kepada anak kandungnya itu bisa ditarik kembali ya. Hibah kepada anak kandung dapat diperhitungkan sebagai warisan. Jumlah atau batasan dalam hibah tidak ada batasannya apabila diberikan kepada orang lain. Jadi kalau untuk orang lain itu hibah tidak ada batasannya, beda dengan tadi wasiat ya, wasiat harus maksimal sepertiga. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif atau pihak yang mewakafkan harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah. Ya, misalnya adalah wakaf untuk musola atau tempat ibadah lain itu bisa menggunakan dasarnya adalah wakaf pemberiannya. Lalu kemudian ada zakat. Nah, zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Jadi meskipun zakat itu sifatnya misalnya individu masing-masing ya, personal, privat. Tapi karena sifatnya wajib menurut hukum Islam sehingga perlu diatur oleh negara dalam kaitannya dengan pembagian atau pembayaran zakatnya, sehingga pemerintah pun juga ada lembaganya khusus yang terkait dengan penghimpunan zakat, infak, sedekah juga. Di samping Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 sudah terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang pengelolaan zakat, dan untuk penguatan penghimpunan terdapat Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2014 tentang optimalisasi pengumpulan zakat di Kementerian Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional. Jadi pemerintah konsen juga terkait dengan itu. Nah, infak adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu pada orang lain guna menutupi kebutuhan, baik berupa makanan, minuman, mendermakan, memberikan rezeki atau karunia, atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah SWT. Sedekah adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridha Allah SWT dan pahala semata. Nah, berikutnya yang terakhir terkait dengan kompetensi atau jenis perkara yang bisa ditangani oleh pengadilan agama, tentunya adalah terkait dengan ekonomi syariah. Penjelasan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 pada huruf I menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atas kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah. Ya, antara lain bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, semua yang ada istilah syariah. Sekarang semua itu kan untuk menguatkan terkait dengan hukum Islamnya di embel-embel syariah, asuransi syariah, lalu kemudian sekarang jual beli apa rumah pun juga ada yang syariah gitu ya. Yang itu selama itu ada prinsip syariah di dalamnya, maka menjadi kompetensi peradilan agama dalam memutus sengketanya ya atau perkaranya terkait ekonomi syariah. Dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah,
Ayat pertama, penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan pengadilan agama. Kedua, dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat 1, maka penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi perjanjian. Maksudnya apa? Misalnya ternyata di dalam perjanjian itu disepakati diselesaikan melalui badan arbitrase, yang mana tidak diselesaikan melalui pengadilan agama, maka tunduknya adalah pada perjanjian tersebut. Lalu yang ayat ketiga, penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah tentunya. Nah, sehingga terkait dengan lembaga arbitrase syariah itu ada namanya Basarnas atau Badan Arbitrase Syariah. Ya, itu yang artinya lembaga syariah yang lembaga arbitrase yang menganut prinsip syariah. Jadi artinya memahami orang-orang di sana terkait dengan prinsip-prinsip syariah. Penjelasan pasal 52 ayat 2 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 upaya-upaya sebagai berikut, yaitu musyawarah, mediasi, perbankan, dan juga tentunya tadi melalui lembaga arbitrase. Berikutnya terkait dengan perkara ekonomi syariah, itu kalau saatnya diajukan di pengadilan agama itu ada dua bentuk yang bisa diajukan. Pertama tentunya dengan cara sederhana dan yang kedua adalah dengan cara biasa. Yang mana dengan cara sederhana itu dasar hukumnya ada di Perma nomor 2 tahun 2015, junto Perma nomor 4 tahun 2019. Ya. Ada kriterianya. Kalau misalnya mau diajukan dengan cara sederhana, itu nilai gugatannya paling banyak 200 juta. Jadi kalau misalnya lebih dari 200 juta itu tidak bisa diproses dengan cara sederhana, tetapi harus dengan cara biasa. Lalu tentunya domisili para pihaknya, penggugat dan tergugat berdomisili di wilayah hukum yang sama. Itu bisa diselesaikan dengan cara sederhana. Kalau dengan cara biasa, itu tidak harus berdomisili di wilayah hukum yang sama. Jadi misalnya dari Surabaya dan juga ada di Jakarta, itu bisa diselesaikan dengan cara biasa. Ya, dan itu tentunya ada plus minusnya dari masing-masing cara. Ya, itu bisa dibaca sendiri karena cukup banyak. Nah, yang paling penting adalah terkait dengan prosedur dan mekanisme berperkara di pengadilan agama. Ini sebagai calon advokat tentunya harus tahu bagaimana atau langkah apa yang harus kita lakukan ketika kita mau berperkara di pengadilan agama. Yang pertama tentunya adalah pendaftaran perkara gugatan dan permohonan. Pihak-pihak yang dapat mengajukan gugatan atau permohonan itu bisa diri pribadinya sendiri, kuasa hukum atau kelompok. Ini misalnya adalah gugatan class action ya, artinya berkelompok. Ada satu perkara tertentu yang mana para penggugatnya banyak, itu namanya gugatan class action. Lalu kemudian petugas meja 1 menerima gugatan, permohonan, verzet, permohonan eksekusi, dan permohonan pihak ketiga atau derzen verzet. Dalam hal pendaftaran perkara, dokumen yang perlu diserahkan pada petugas meja 1 adalah 1, surat gugatan atau surat permohonan yang ditujukan kepada ketua pengadilan agama yang berwenang, minimal 2 rangkap, khusus surat gugatan jumlah rangkapnya sesuai jumlah tergugat. Jadi tentunya menyesuaikan tergugatnya ada berapa, itu disiapkan rangkapnya, tidak hanya 2. Ya, lalu kemudian surat kuasa khusus ini kalau dalam hal menggunakan jasa advokat tentunya itu harus juga diserahkan surat kuasa khusus. Fotokopi kartu anggota advokat yang masih berlaku dengan melampirkan berita acara penyumpahan oleh Ketua Pengadilan Tinggi. Petugas meja 1 akan memberikan penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan dan menaksir panjar biaya perkara yang kemudian ditulis dalam SKUM atau surat kuasa untuk membayar. Besarnya panjar biaya perkara diperkirakan harus telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut. Ya, jadi nanti pengadilan agama akan menghitung kira-kira dengan jumlah tergugatnya berapa, lalu kemudian posisi tergugatnya ada di mana, misalnya harus keluar kota dan sebagainya, tentunya surat menyuratnya akan menjadi besar ya jumlah ongkos kirimnya dan sebagainya itu akan dihitung, yang mana nanti akan ditulis dalam SKUM tersebut. Lalu kemudian petugas meja 1 menyerahkan kembali surat gugatan atau permohonan kepada pihak berperkara disertai dengan SKUM dalam rangkap 3. Pihak berperkara datang ke loket layanan bank yang ditunjuk dan mengisi slip
penyetoran panjer biaya perkara. Pengisian data dalam slip bank tersebut sesuai dengan SKUM seperti nomor urut, besarnya biaya penyetoran, yang mana kemudian pihak berperkara menyerahkan slip bank yang telah diisi dan menyetorkan uang sebesar yang tertera dalam slip bank tersebut. Setelah pihak berperkara menerima slip bank yang telah divalidasi oleh petugas layanan bank, pihak berperkara menyerahkan slip bank tersebut dan menyerahkan SKUM untuk membayar kepada pemegang kas atau kasir. Nanti kasir akan mencatat panjar biaya perkara ke dalam jurnal keuangan perkara serta menandatangani SKUM, membubuhkan nomor perkara dan tanggal penerimaan perkara dalam SKUM, dan dalam surat gugatan atau permohonan sesuai dengan nomor dan tanggal saat pencatatan dalam jurnal keuangan perkara. Jadi setelah membayar baru dikasih nomor perkara ya. Kalau nggak membayar dulu ya nggak dapat nomor perkara kan gitu. Pemegang kas kemudian memberi tanda lunas dalam SKUM dan menyerahkan kembali kepada pihak berperkara asli SKUM, serta satu salinan surat gugatan atau permohonan yang telah diberi nomor perkara dan tanggal pendaftaran. Sehingga dengan itu pendaftaran selesai. Nah, pihak atau para pihak berperkara akan dipanggil oleh jurusita atau jurusita pengganti untuk menghadap ke persidangan setelah ditetapkan susunan majelis hakim dan hari sidang pemeriksaan perkaranya. Nanti akan diinfokan. Hari sidang pertama paling lambat 30 hari sejak pendaftaran ya. Jadi normanya adalah 30 hari sejak pendaftaran itu maksimal akan diinfokan kapan sidang pertama. Pemanggilan pihak-pihak dilakukan paling lambat 3 hari sebelum persidangan atau hari waktu memanggil tidak dihitung. Ya, setelah itu proses berikutnya adalah tentunya persidangan, yang mana dalam proses persidangan pihak-pihak hadir di persidangan sesuai dengan panggilan sidang. Para pihak menyampaikan bukti-bukti yang diperlukan dalam meneguhkan dalil gugatannya atau bantahannya. Setelah majelis hakim membacakan putusan dalam sidang yang terbuka untuk umum, ketua majelis memberitahukan pada penggugat atau pemohon untuk menghadap kasir guna mengecek panjar biaya perkara yang bersangkutan. Perkara harus diputus paling lambat 6 bulan sejak pendaftaran, termasuk minutasi berkas perkara. Setelah putusan, ya artinya setelah proses selesai sampai dibacakan putusan, tentunya ada langkah juga yang harus dilakukan oleh para pihak atau kuasanya. Yang pertama adalah pemohon atau penggugat selanjutnya menghadap kepada pemegang kas untuk menanyakan perincian penggunaan panjar biaya perkara yang telah ia bayarkan dengan memberikan informasi nomor perkaranya. Ya, ini kenapa penting? Karena misalnya itu kurang, biaya panjar biaya perkara yang kita bayarkan itu kurang, itu kita harus membayar. Pun kalau seandainya itu lebih, ya, ya makanya kadang-kala pengacara-pengacara ini mainnya biasanya itu praktek dari lapangan teman-teman di lapangan itu ya dia ngambil sisa panjar biaya perkara itu dipek pengacara. Ya kan orang yang sudah berperkara sudah bayar kan sudah selesai putusan wis nggak ngurus gitu ya. Nah ini hal-hal yang kayak gini kalau diurus sama pengacara kan juga lumayan ya. Meskipun misalnya 200-300 ribu kalau per nomor perkara kan ya lumayan gitu ya. Ya artinya itu bisa diurus. Ya, yang mana diurusnya tentunya diajukan, dimintakan ke pengadilan terkait dengan nomor perkaranya berapa, dilaporkan, jika ada kelebihannya maka itu bisa diambil ya dengan memberikan tentunya bukti pembayaran panjar perkara pada saat pendaftaran perkara di awal ya. Lalu kemudian nantinya akan dapat pemberitahuan dari pengadilan untuk bisa dapat diambil uangnya ketika misalnya sudah diajukan. Para pihak dapat mengajukan banding dalam tempo 14 hari setelah putusan dijatuhkan atau 14 hari setelah pemberitahuan amar putusan apabila pihak tidak hadir saat putusan diucapkan. Ya, oke. Lalu berikutnya yang menjadi produk pengadilan agama ya. Setelah tentunya putusan itu ada 2 produk PA ya. Tentunya adalah putusan atau al-qadha adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa. Atau produk yang kedua adalah penetapan isbat adalah keputusan pengadilan atas perkara permohonan. Nah, istilah penetapan dan putusan berbeda pada perkara perceraian ya. Jadi kalau misalnya perceraian itu kan ada
namanya permohonan cerai talak yang diajukan oleh suami atau gugatan cerai yang diajukan oleh istri ya kan. Tapi itu kalau misalnya yang diajukan oleh suami sifatnya adalah namanya adalah permohonan, tapi itu bukan berarti putusannya nanti atau produknya adalah penetapan. Tetapi tetap walaupun namanya permohonan cerai talak, produknya tetap putusan ya. Karena ada sengketa di situ. Berbeda penetapan yang dimaksud dalam produk yang kedua. Dalam perkara permohonan misalnya adalah apa ini misalnya isbat nikah bagi yang permohonan nikahnya itu nikah siri yang mau disahkan, kemudian hasil nikah sirinya itu namanya nanti produknya adalah isbat atau penetapan. Ya, jenis perkara ini adalah permohonan yang tanpa sengketa ya karena keinginan diri pribadi untuk dikeluarkan penetapan itu menjadi produk PA yang sifatnya adalah isbat ya. Dalam perkara gugat cerai, produk pengadilan dikenal dengan istilah putusan. Ini pun berdasarkan sengketa pihak istri sebagai penggugat dan pihak suami sebagai tergugat. Kedua istilah tersebut adalah perkara kontentiosa. Selain perkara kontentiosa, terdapat pula produk pengadilan yang perkaranya tidak didasarkan sengketa, tetapi perkara yang sifatnya volunteer, yaitu permohonan murni yang ditetapkan oleh undang-undang. Produknya berupa penetapan seperti penetapan ahli waris, penetapan isbat nikah, dan lain-lain perkara yang ditentukan undang-undang. Produk PA lainnya yang berdasarkan pasal 107 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 89 yaitu berupa permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Produk ini dikenal dengan istilah P3HP. Jadi selain tadi putusan penetapan juga ada P3HP yang didasarkan sumber hukumnya di pasal 107 ayat 2 Undang-Undang 7 tahun 89. Produk lainnya berdasarkan pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 tahun 89 berupa warmaking oleh PA, yaitu permohonan dari seorang atau para ahli waris yang menyatakan sesuatu keadaan yang oleh panitera membubuhkan tanda tangannya pada pernyataan tersebut. Ya, jadi itu materi yang bisa saya sampaikan. Ada contoh ini, Mbak. Ya, iya, ini ada contoh sebatas Bapak Ibu pahami bahwa ketika itu ada permohonan cerai talak, maka perihalnya harus jelas di situ. Kepadanya adalah Ketua Pengadilan Agama Surabaya, ini contohnya ya, Pengadilan Agama, dan tidak lupa bedanya di Pengadilan Agama dengan pengadilan lain itu harus ada kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang mana kemudian dengan hormat dan sebagainya ke bawah, Mbak. Ya, jadi itu nanti tentunya sama dengan kalian membuat gugatan di pengadilan negeri, namun bedanya kalau di pengadilan agama itu juga harus ditambahi kata bin atau binti ya. Jadi itu tidak boleh lepas. Bin dan binti itu harus dicantumkan juga. Lalu kemudian tentunya alasan-alasan perceraian itu apa yang menjadi alasan perceraiannya disampaikan di dalam positanya ke bawah, Mbak. Sampai kemudian nanti di petitumnya juga dimintakan apa. Ya, itu tentunya menyesuaikan masing-masing perkara ya, tidak bisa sama, jadi tidak bisa sama. Jadi menyesuaikan jenis-jenis perkara. Jadi ini hanya contoh yang pernah saya buat dari kasus saya. Oke, next, Mbak. Ya, oke. Jadi nanti yang tanda tangan adalah pengacaranya. Ke bawah lagi. Ya, jadi nanti kalau itu untuk yang suami ya. Nah, ini kalau istri yang melakukan gugatan cerai. Jadi perihalnya juga jelas. Gugatan cerai. Lalu kemudian kepadanya sama, Ketua Pengadilan Agama dan juga lain-lain sama. Oke, sampai sini ada mau tanyakan, silakan sebelum nanti kita ke quiz. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan.
Gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyakan mungkin? Oh ya, sebentar ya. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Perkenalkan nama saya Arianti Lady. Izin bertanya, ini mengenai kasus ya yang ada di lingkungan rumah Bu. Apa namanya? Kalau misalnya ada anak di bawah umur, kemudian hamil di luar nikah, terus pihak keluarganya kan mau mengajukan dispensasi nikah itu Bu ya. Tadi kan udah ada materinya. Nah itu apakah betul ya Bu kalau ketika mengajukan dispensasi nikah itu ada biayanya dan biaya itu kayak cukup mahal gitu. Akhirnya pihak keluarganya menunda pernikahan anak tersebut sampai dia lahir dan sampai dia menunggu umurnya di atas 18 tahun. Seperti itu. Nah itu apakah benar demikian biayanya mahal atau bagaimana dan apakah itu diperbolehkan kayak menunda dispensasi nikah itu loh Bu, kalau menurut secara hukum maupun secara agama Islam gitu. Dan yang kedua yang mau saya tanyakan itu misalnya ada ini juga ini sih Bu, kasus di lingkungan rumah juga. Kalau misalnya ada seorang laki-laki sama perempuan itu udah menikah siri statusnya, tapi si laki-laki ini tuh ternyata selingkuh dan akhirnya menghamili perempuan lain. Perempuan lainnya ini statusnya janda gitu, Bu. Nah, apakah kalau misalnya mau menikah secara sah itu boleh mengajukan isbat nikah, tapi dengan syarat kayak si pihak laki-lakinya menikah secara sah dulu dengan istri yang siri yang pertama gitu loh, karena kan statusnya masih siri gitu Bu. Dan apakah kalau misalnya nikah siri itu ada bukti surat pernyataannya atau enggak gitu loh Bu, untuk secara dokumen aja gitu. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Arianti. Pertanyaan pertama terkait dengan dispensasi nikah. Sebenarnya kalau soal biaya itu saya kurang paham terkait artinya penentuannya seperti apa, saya kurang paham. Tapi sebenarnya kalau mahal sebenarnya enggak sih Mbak, karena itu sudah banyak dilakukan oleh orang-orang dari sejak zaman dulu terkait dengan dispensasi nikah. Tapi kalau alasannya sampai harus ditunda sampai 18 tahun itu kayaknya enggak benar itu. Ya, karena namanya dispensasi nikah itu kan dia minta supaya diberikan kelonggaran atau artinya izin supaya bisa menikah lebih awal dengan usianya yang masih di bawah batas menurut undang-undang. Ya kan, kalau misalnya batas undang-undang itu menentukan usia perkawinan harus 18 tahun misalnya. Nah, maka seandainya usia 16 tahun itu nikah, ya boleh dengan mengajukan permohonan dispensasi nikah di pengadilan agama, yang mana nanti pengadilan agama memperbolehkan atau mengizinkan untuk bisa menikah di bawah usia yang ditentukan oleh undang-undang. Intinya kan di situ. Ya, terkait dengan sampai hari itu enggak benar itu. Kalau menurut saya enggak seperti itu ya. Karena kan itu juga melanggar hak privat orang tersebut. Ya, karena menikah itu adalah hak privat. Jadi mau usia berapapun negara tidak boleh menghalangi orang untuk menikah. Makanya kenapa adanya aturan dispensasi nikah itu tentunya adalah sebagai wujud negara itu membebaskan atau memberikan hak privat kepada setiap masyarakat untuk bisa menikah, ya kan, Mbak? Jadi itu. Lalu kemudian untuk pertanyaan yang kedua, tadi terkait dengan nikah siri. Nikah siri itu memang nggak ada, Mbak. Apa namanya surat atau apa namanya aja nikah siri. Nikah siri itu artinya kan nikah secara diam-diam gitu ya. Ya artinya nikah secara diam-diam itu artinya ya berarti tidak diketahui oleh banyak orang. Ya sehingga tidak ada surat yang dikeluarkan dari adanya nikah siri. Hanya ada saksi ya kan, tetap harus ada saksi karena syarat sah pernikahan itu harus ada minimal 2 saksi ya kan dalam pernikahan. Nah, saksi dan juga para
orang-orang yang ada di situ yang menyaksikan pernikahan itu bisa menjadi bukti juga kan terkait dengan pernikahan itu. Jadi seandainya diisbat nikahkan itu orang-orang tersebut yang menjadi saksi dalam persidangan isbat nikah. Sehingga nanti negara melalui pengadilan agama akan mensahkan perkawinan tersebut. Ya, gitu. Terus apa tadi Mbak yang selingkuh? Iya, itu kan pihak laki-laki itu kan ternyata udah menikah siri dengan istri yang pertama, kemudian Dia menikah dengan istri pertama itu siri, siri. kemudian selingkuh, kemudian menghamili perempuan lain, orang janda gitu. Terus pihak ya ini di lingkungan masyarakat itu kan banyak ya, di lingkungan masyarakat kan banyak kasus-kasus yang seperti ini gitu Bu. Ya. Dan kalau misalnya pihak kemudian si pihak istri mungkin yang Istri ya, istri kedua, yang kedua itu yang kedua itu kan belum menikah Mbak, cuman dihamilin gitu ya. Kayak mau minta apa mau menjadi istrinya gitu loh Bu, mau minta jadi istri sah untuk pertanggungjawabannya gitu loh Bu. Tapi kan si pihak istri sirinya kan kayak nggak mau untuk dimadu gitu. ya itu inilah bodohnya wanita yang nggak membentengi dirinya sendiri ya. Artinya perempuan ini kenapa kok dia pertama mau cuma dinikah siri, lalu kemudian diselingkuhi, ya nggak bisa mau nuntut apa-apa Mbak, namanya cuma nikah siri, dia nggak akan dilindungi oleh hukum. Ya kecuali tadi sudah diisbat nikahkan misalnya. Itu Nah, artinya kalau sudah diisbat nikahkan, artinya dia sudah setara dengan istri sah. Nah, karena sudah diakui oleh negara. Nah, itu dia baru bisa menuntut haknya. Tapi kalau masih sebatas nikah siri yang mana tidak diakui oleh negara, dia mau menuntut hak waris saja lo nggak bisa, Mbak. Apalagi mau nuntut misalnya karena suaminya selingkuh dan sebagainya, nggak bisa. Iya, berarti boleh pihak istri pertama isbat nikah dulu gitu ya, Bu. Iya, kemudian kalau mau izin poligami gitu ya, Bu. Iya. Ya. Terus yang kedua, kalau misalnya waktu hamil itu yang istri selingkuhnya yang hamil tadi itu boleh ya Bu untuk melakukan pernikahan secara siri dulu, kemudian resmi waktu hamil. Apakah itu diperbolehkan dalam Islam atau tidak gitu loh Bu? Kalau kita berbicara hukum Islam, ya jelas nggak boleh, Mbak. Tetap dikatakan haram gitu ya. Haram namanya selingkuh. Tetap anak haram gitu ya. Ya, jadi bagaimanapun Islam murni, ya itu tadi nggak bisa, tentunya itu haram. Tapi kalau kita tadi seperti saya katakan bahwa hukum Islam di Indonesia ini atau hukum peradilan agama ini bukan peradilan Islam murni, ya maka ada pengaruh daripada tata hukum Barat yang masuk ke dalam tata hukum Islam kita. Ya, baik Bu. Karena kan banyak masyarakat yang menganggap bahwa kayak mau dilegalkan atau tidak terlihat haram gitu loh. Ya, tetap kalau namanya hukum Islam itu strict Mbak. Jangankan itu ya, perkawinan beda agama aja yang sampai sekarang itu masih menjadi perdebatan. Itu kan haram menurut hukum Islam. Tetap karena apa? Karena jelas di dalam Al-Quran bahwa kita tuh tidak bisa menikah dengan yang tidak seagama kan gitu, karena nggak sah lah secara agama gitu. Jadi artinya itu pun diakui oleh undang-undang negara kita, sehingga mau digugat di MK berapa kali pun ya tetap ditolak gitu permohonan orang yang minta supaya dilegalkan atau diperbolehkan pernikahan beda agama, karena tetap menurut hukum Islam yang sudah dikuatkan juga oleh Undang-Undang 174 bahwa memang tidak boleh pernikahan beda agama. Gitu. Baik, terima kasih Bu atas jawabannya. Silakan yang lain. Yang di online barangkali. Yang di online adakah? Ayo yang di online barangkali ada yang mau ditanyakan. Sambil nunggu barangkali ada yang nanti bertanya, saya kirim ke
grup ya, soal. Ada 15 soal. Silakan dikerjakan 15 menit, satu soal 1 menit. Lalu kemudian nanti kita diskusikan jawabannya. Ya, silakan dikerjakan dulu 15 menit. Ini ada pertanyaan, Bu ya. Pertanyaannya adalah apakah seorang anak jika ganti agama menjadi non-muslim dan orang tuanya muslim, jika orang tuanya meninggal, apakah anak tersebut bisa menjadi ahli waris? Ya, seperti itu. Ya, jadi sambil yang lain ngerjakan soal, ini ada pertanyaan dari yang online Zoom terkait dengan anak yang kemudian menjadi non-muslim ya. Sebenarnya orang tuanya muslim, kemudian dia menjadi non-muslim. Jadi sebenarnya kalau uh, berbicara mengenai itu, waris yang beragama non-muslim pada akhirnya itu sebenarnya tidak boleh mempunyai hak waris. Tetapi ada jurisprudensi Mahkamah Agung nomor 172K/SIP/1974 itu ada peristiwa hukum waris yang bisa dimintakan haknya. Tetapi nanti itu tergantung pengadilan dalam memutus terkait dengan berapa jumlah yang akan diberikan kepada anak yang non-muslim tersebut. Gitu Mas Owen. Ada lagi yang lain?
Apalagi Mbak? Selanjutnya adalah bagaimana penentuan pemberian biaya penghidupan mantan istri siri. Oh, Ya. mantan istri siri? Iya. Kalau istri siri jelas nggak bisa ya mau nuntut hak waris atau apa ya. Seperti tadi saya sampaikan, kecuali kalau dia menikah sah atau sudah diisbat nikahkan, itu nanti dia tetap bisa mempunyai hak waris sesuai dengan rumus yang ada di dalam pembagian waris ya. Jadi kalau misalnya istri dapat berapa bagian, anak dapat berapa bagian, lalu saudara orang tua itu kan juga dapat bagian. Jadi ada bagian-bagian, ada rumusnya di dalam pembagian hukum waris. Nah, itu nanti hakim yang akan memutuskan berapa jumlahnya. Disesuaikan juga dengan harta kekayaan peninggalan dari orang yang meninggal, misalnya itu warisan. Kalau misalnya ini karena perceraian, ya harta dari si suami itu berapa. Itu nanti baru dihitung oleh pengadilan, oleh hakim berapa nafkah yang bisa diberikan kepada istri atau bekas istri tersebut. Gitu. Ada Yes. lagi? Kemudian yang ketiga, apabila seseorang atau si A menerima sejumlah uang titipan untuk memasukkan anak B kerja, namun di tengah jalan si A meninggal, lalu B dinyatakan ternyata gugur dan sebentar. Dan pihak B melayangkan surat gugatan kepada istri dan anak dari pihak A untuk mengganti rugi, padahal mereka tidak tahu sama sekali soal kejadian tersebut. Apakah bisa, Bu? Dan apakah juga termasuk juga hukum waris karena biasanya dalil korban adalah keluarga sebagai ahli waris. Gimana ya? Saya agak kurang paham sama pertanyaannya. Kurang menangkap, Bu ya. Bisa sebenarnya di on kan mic-nya aja, tanya secara langsung kan bisa ya, gak harus kolom chat ya. Kan yang online kan juga bisa bersuara. Daripada diketik nanti maknanya kadang bisa berbeda. Jadi bagi yang online bisa dinyalakan mikrofonnya dan tanya secara langsung. Begitu ya Mbak Mega ya. Ini Mbak Mega atau Mas Mega ini? Mbak Mega. Oh iya Mega, Mbak Mega. Oke, mungkin itu cukup Bu yang pertanyaannya. Oke. Ya.
Oke, sudah? Sudah ya? Sudah 15 menit lebih nih. Kita jawab bersama-sama aja. Oke, ada yang tahu jawaban untuk pertanyaan pertama? Di mana tempat kediaman siapa ini? Apa? Penggugat. Ya. Baca di pasal 73 Undang-Undang Peradilan Agama ya. Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat. Ya. Lalu yang kedua, siapa? Yang keras? Hah? Siapa? Termohon. Ya. Pasal 66 Undang-Undang 789 ayat 2. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon, kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman ditentukan bersama tanpa izin pemohon. Ya, jadi jawabannya adalah termohon. Lalu yang nomor 3, sumber hukum peradilan agama. Ayo yang keras. B ya. Ada RV, HIR atau RPG, kompilasi hukum Islam, Undang-Undang 789, Undang-Undang 3 2006 dan Undang-Undang 50 2009. Ya, jadi itu harus dipahami terkait dengan sumber hukum. Jangan sampai keliru. Yang keempat, ya, C ya, pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Tadi sudah saya sampaikan ya di dalam materi. Nomor 5. Nomor 5 terkait dengan talak. Talak apa namanya? Talak rej'i. Ya. Di dalam kompilasi hukum Islam pasal 117, pasal 118, pasal 119 sampai dengan pasal 125 itu ada penjelasan terkait dengan talak. Ya, yang mana pasal 118 talak raj'i adalah talak ke-1 atau kedua di mana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah. Ya. Jadi itu ada penjelasannya di dalam pasal 118 kompilasi hukum Islam. Berikutnya nomor 6. Nomor 6 perjanjian taklik talak. Ya, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 huruf E kompilasi hukum Islam. Itu dijelaskan terkait dengan taklik talak. Nomor 7, berapa lama batas waktu? 6 bulan ya. Jadi di dalam pasal 131 kompilasi hukum Islam itu dijelaskan di dalam poin 4-nya untuk bisa diikrar talakkan dalam tempo maksimal 6 bulan ya. Lalu kemudian nomor 8. Cara-cara memberikan wasiat kecuali ya, jangan keliru memahami soal. Kecuali. Apa? D. Di hadapan kepala kecamatan tempat berdomisili. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 195 ayat 1 kompilasi hukum Islam. Ya, wasiat dilakukan secara lisan di hadapan 2 orang saksi atau tertulis di hadapan 2 orang saksi atau di hadapan notaris. Jadi kecualinya adalah di kepala kecamatan, tidak ada ya. Ya, lalu berikutnya nomor 9. Nomor 9. Ahli waris lengkap yang berhak mendapatkan harta waris saudara kandung laki-laki dan atau perempuan ya, kecualinya.
Bisa dibaca di dalam pasal 174 kompilasi hukum Islam terkait dengan itu. Lalu berikutnya nomor 11. Berapa? 10 belum ya, 10 ya. Wasiat yang sah adalah memenuhi unsur sebagai berikut kecuali B. Wasiat tidak bisa diberikan kepada anak kandung. Kecuali ya, anak kandung kan masuk waris. Lalu nomor 11, berapakah batas maksimal memberikan hibah? Tadi sudah saya sampaikan. 1/3 dari harta benda milik pemberi hibah. Oke, berikutnya kelompok orang atau badan hukum yang diserai tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf disebut nazir. Ya, di dalam pasal 215 kompilasi hukum Islam dijelaskan ayat 5-nya, nazir adalah kelompok orang atau badan hukum yang diserai tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf. 13, wakaf merupakan kewenangan mutlak pengadilan agama, kompetensi relatifnya pengadilan agama yang wilayah yaitu D, tempat keberadaan benda wakaf. Ya, dasarnya ada di pasal 226 kompilasi hukum Islam. Penyelesaian perselisihan sepanjang menyangkut persoalan benda wakaf dan nazir diajukan kepada pengadilan agama setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nomor 14. Setiap penetapan dan putusan di pengadilan agama dimulai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, diikuti dengan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Terakhir, permohonan cerai talak diatur dalam pasal 66 Undang-Undang 789 tentang peradilan agama, termasuk dalam perkara kontentiosa. Tadi sudah saya sampaikan ya, ada kontentiosa, ada volunteer, ya, yang mana meskipun perkara perceraian baik itu permohonan maupun gugatan itu karena ada sengketa maka termasuk dalam perkara kontentiosa, bukan volunteer. Kalau volunteer itu termasuk isbat nikah atau penetapan waris itu masuk dalam volunteer. Oke, ada mau ditanyakan lagi? Yang di online tadi barangkali belum jelas pertanyaannya karena diketik. Ada berapa yang benar tadi? Salahnya berapa? Ya, nanti dipelajari kembali ya. Karena nanti kira-kira jumlah soal terkait dengan peradilan agama itu di dalam pilihan gandanya itu bisa sekitar 10-15 soal. Jadi walaupun tidak banyak tapi kan kalau kalian benar semua kan nilainya kan bisa menambah. Gitu ya. Yang di online silakan kalau ada yang mau bertanya. Belum ada ya. Baik, masih ada waktu untuk bisa bertemu saya. Jadi seandainya pun di luar jam materi saya ini ada yang mau ditanyakan, boleh ya. Kalau ketemu saya mau bertanya atau diskusi, boleh ya untuk bertanya. Karena kebetulan pembicara atau pengajar berikutnya sudah datang, jadi saya sudah di woro-woro ini sama Mas Jipi untuk bisa diakhiri kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan. Saya terima kasih atas waktunya. Saya akhiri, kalau ada salah-salah kata saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi adalah pemaparan mengenai hukum acara peradilan agama oleh Ibu Besi. Sebelum ditutup, terlebih dahulu. Ya.